Sahabat, belum lama ini seorang mahasiswa PhD, Indro Prabowo, mengajak ngobrol dengan saya di kampus. Indro sedang meneliti tentang SDGs desa dan otonomi desa. Dia meminta story atau cerita atau pendapat saya mengenai dua hal itu. Saya bilang begini bahwa otonomi itu kan dari hari ke hari itu kan semakin mengalami kemerosotan. Kalau dulu masih ada konsepsi otonomi asli ya, meskipun pada sisi konsepsi, pada praktek ya sudah beda lagi. Nah, selama 10 tahun terakhir di bawah Undang-Undang Desa kan tidak ada lagi konsep otonomi. Yang ada adalah mandiri, desa mandiri ya, yang saya sudah bahas juga pada kesempatan lain. Nah, kaitannya apa antara desa mandiri dengan SDGs desa? Saya memberikan metafora itu seperti petugas sipir penjara yang berada di menara, satu orang tapi bisa mengamati seluruh narapidana. Itu yang kalau kita membuka kembali literatur tentang filsafat, itu namanya panoptikon, kekuasaan panoptikon, kekuasaan satu orang yang bisa mengawasi banyak orang. Nah, itu berbeda dengan sinoptik ya. Panoptik sama sinoptik itu kan, kalau panoptik itu satu bisa melihat semua, tapi kalau sinopsis ya, seperti sinopsis skripsi atau abstraksi tesis itu satu lembar saja. Satu lembar gunanya supaya bisa dilihat oleh banyak orang. Sekali lagi, kalau panoptik satu melihat semua, kalau sinoptik itu semua melihat satu. Jadi yang lebih sehat itu yang sinoptik ya. Itu yang lebih partisipatoris begitu. Semua memperoleh pengetahuan, dan kalau kita membaca karya, mengapa dibantu abstraksi? Ya, sedikit saja gitu. Yaitu kan kristalisasi dari sebuah pengetahuan yang bisa bermanfaat dibaca, dipahami oleh banyak orang begitu. Jadi ini maksud saya begini, sekarang yang terjadi ini itu adalah kuasa panoptik, kekuasaan satu yang melihat mengendalikan 75.000 desa. Jadi artinya SDGs desa ini termasuk proyek atau sebagai kekuasaan seperti petugas menara penjara itu, atau sebagai kekuasaan panoptik. Dan itu merupakan ciri khas neoliberalisme. Otonomi atau kemandirian itu ya memang universal, ada di mana-mana. Sebelum kita mengenal liberalisme, neoliberalisme itu, setiap organisasi sekecil apapun itu selalu mencita-citakan, mendambakan, bahkan juga mempraktikkan otonomi. Oleh karena itu, desa dalam tradisi sejarah dan sosiologi ini sebagai self-governing community yang ya ini sebagai organisasi kecil atau sebagai pemerintah bersama masyarakat yang punya otonomi atau bahasa dulu mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri. Karena itu disebut sebagai self ya, dirinya sendiri. Itulah yang namanya otonomi. Dan ini sebelum orang ngomong liberalisme, praktek tentang otonomi itu sudah ada. Ya, jadi lalu ini kan menjadi ciri khas juga, yang namanya komunitarianisme itu kan juga begitu ya. Jadi artinya ini sebuah komunitas kecil yang punya tradisi demokrasi dan juga tradisi otonomi. Sama juga dengan konsepsi republik desa yang ditemukan atau dikonstruksi oleh administrator kolonial Inggris ya,
pada tahun 1800-an awal, kemudian 50 tahun kemudian para administrator kolonial Belanda dengan kasus cerita di Bali maupun di Sumatera Barat. Itu adalah Dorpsrepubliek atau Republik Desa. Itu ciri khasnya adalah punya otonomi dan punya punya demokrasi. Demikian juga dengan cerita cerita Clifford Geertz ya. Jadi Clifford Geertz itu kan mengkritik konsep Republik Desa yang menyesatkan itu. Kata dia menyesatkan. Lalu dia menggambarkan tentang desa-desa di Bali pada waktu itu di era kolonial itu punya ciri khas kolektivisme pluralistik. Pluralistik itu artinya ya majemuk. Jadi ada desa adat, ada desa dinas atau perbekel gitu. Nah, di bawahnya itu ada berbagai macam organisasi, entah Banjar atau Subak, ya, Subak yang sangat terkenal ini sebagai organisasi lokal yang mengatur, mengurus dirinya sendiri terkait dengan air dan petani gitu. Nah, tetapi berbagai macam organisasi itu terikat secara kolektif dalam wadah desa. Dan kemudian juga ada sebuah forum ya bersama itu yang namanya Paroman. Itu kolektivisme pluralistik ya. Jadi artinya bukan dikuasai oleh satu orang begitu, tetapi ini sangat majemuk gitu ya. Dan itu kemajemukan yang otonom itu juga bisa menjadi benteng bagi mereka untuk menjaga namanya otonomi. Nah, oleh karena itu ini Carol Warren itu kan mengatakan bahwa ini ciri khas ini ya korporatisme ya. Desa itu sebuah korporatisme yang dibungkus dengan adat dan itu sangat berbeda dengan korporatisme negara. Artinya ketika penguasa atau negara kolonial itu melakukan intervensi kepada desa di Bali itu mengalami kesulitan. Karena kemajemukan yang tadi ya, yang masing-masing punya otonomi. Itu berbeda dengan kondisi desa di Jawa. Kalau di Jawa itu lebih tepat dikatakan sebagai kolektivisme monolitik ya. Itu cerita dulu loh ya, bukan sekarang. Cerita dulu. Artinya ya desa itu punya unit-unit di bawah gitu, ada dusun dan sebagainya. Ya masing-masing tidak punya otonomi, melainkan dikontrol secara tunggal oleh kepala desa. Jadi mono, kekuasaannya itu tunggal, beda dengan pluralistik, kekuasaannya itu terbagi dan menyebar begitu ya. Sehingga kalau ini kolektivisme monolitik itu bisa dipegang, bisa dikorporatisme negara. Ya. Jadi artinya ini membuat desa itu menjadi lebih rapuh, bisa ditangkap atau bisa dikendalikan oleh kekuatan supradesa. Itu berbeda dengan yang kolektivisme pluralistik. Jadi agak sulit begitu ya. Tetapi pengalaman sekarang itu juga banyak yang seperti model kolektivisme pluralistik itu. Misalnya begini ya, ini Lurah Panggungarjo, Wahyudi Anggoro Hadi gitu ya. Nah ini ketika berkaitan dengan soal tanah begitu ya, dia katakan ya ini tanah ini sudah saya bagi kepada berbagai segmen masyarakat. Kalau para pihak mau mengambil maupun mengambil kembali tanah itu ya biar berhubungan sama masyarakat yang sudah mengelola tanah itu. Itu namanya kolektivisme pluralistik, artinya kekuasaannya tidak digenggam oleh satu orang. Nah itu namanya otonomi ya. Nah, tetapi kalau otonomi di era liberal, apalagi era neoliberal itu agak beda. Dulu ada seorang teman mengatakan kepada saya, bukannya desa mandiri subsidiaritas itu neolib. Ya terserah, saya mengatakan begitu karena neolib itu hari ini itu kan tukang pengumpul sampah ya. Semuanya di-capture, diserobot, diambil oleh dia. Termasuk pandangan-pandangan yang kritis terhadap dia, termasuk pandangan kritis terhadap pembangunan, itu kan semuanya diambil oleh neolib. Anda mau ngomong tentang modal sosial itu sudah diambil. Mau ngomong pemberdayaan, tidak kritis lagi. Lalu menjadi sesuatu yang sangat teknis,
karena berada di tangan neoliberalisme. Tetapi saya ingin mengatakan pada teman itu bahwa ya ini perjalanan panjang. Jadi artinya otonomi itu tadi yang republik desa atau kolektivisme pluralistik itu merupakan cerita panjang, dan ini menjadi satu identitas atau sebagai satu entitas desa yang digunakan untuk representasi maupun negosiasi pada negara. Saya mengambil contoh misalnya para intelektual di Minangkabau itu kan sangat suka mengatakan bahwa Nagari itu republik kecil. Jadi itu artinya faktanya memang sudah beda dengan dulu. Sama juga dengan kondisi di Jawa maupun Bali itu sudah sangat berbeda. Sehingga istilah asli itu kan sebenarnya sudah tidak ada. Tetapi konsep asli atau republik kecil, republik desa itu menjadi satu diskurs untuk melakukan negosiasi sama representasi agar negara itu tidak semena-mena melakukan intervensi ke dalam tubuh desa. Jadi artinya ya ini otonomi itu sesuatu yang contested ya, sesuatu yang diperjuangkan. Kalau faktanya ya jauh dari harapan. Nah di era sekarang dengan konsep desa mandiri ditambah dengan berbagai macam proyek, baik itu proyek dana desa maupun proyek pembangunan desa, proyek SDGs desa, itu yang terjadi ya ciri khasnya neolib banget ini ya. Kekuasaan neolib itu kan begini, bahwa ini berbagai pihak, organisasi lokal atau individu-individu itu diberikan otonomi atau memerintah dirinya sendiri. Terjadi pergeseran antara responsibilitas pemerintah ke responsibilitas individu. Sementara konsep responsibilitas pemerintah itu digantikan dengan konsep akuntabilitas. Jadi akun itu rekening yang bisa dibaca oleh banyak orang begitu ya. Itu sama dengan melubangi pemerintah gitu. Nah, yang terjadi sekarang di era neolib itu dengan konsep responsibilitas maupun kebebasan individu, otonomi unit-unit yang kecil termasuk desa itu ya beda dengan yang dulu. Ini adalah jenis desa mandiri yang diperintah dari jauh. Desa mandiri yang dikendalikan dengan apa? Ya, dengan proyek, dengan dana desa gitu. Oh, Anda silakan otonomi, Anda silakan ya membuat ketahanan pangan atau membuat program-program kemiskinan dan sebagainya lah, pokoknya yang sesuai dengan arahan teknis dari SDGs desa ya. Tetapi gitu ya dikendalikan gitu ya. Jadi dikendalikan dengan aturan gitu ya, dengan perangkat, dengan aplikasi gitu ya. Artinya ini sama dengan apa yang dikatakan oleh kepala desa. Kewenangan kami itu dikebiri. Atau istilahnya kepalanya dilepas tapi ekornya dipegang. Itu artinya ya bukan mandiri. Orang bilang itu setengah hati atau palsu atau apapun namanya ya. Jadi ini sekali lagi entah itu program dana desa atau SDGs desa ini sebagai kekuasaan panoptikon ya, yang satu orang mengendalikan 75.000. Atau ini sebuah kisah tentang desa mandiri yang itu diperintah dari jauh, dikendalikan dari jauh dengan kuasa proyek dana desa maupun proyek SDGs desa. Itu jenis kekuasaan teknokrasi. Ya, jadi sekarang itu maksud saya yang namanya ngomong otonomi itu ya tidak sejalan dengan konsep demokrasi seperti republik desa seperti yang dulu. Jadi Anda diberikan otonomi, punya kewenangan ya. Misalnya itu 18 poin itu sesuai kewenangan desa, itu kalimatnya kira-kira begitulah. Tapi dikendalikan ya. Jadi oleh teknokrasi. Jadi artinya ini otonomi yang teknokratik, desa mandiri yang teknokratik. Teknokrasi yang mengatur, yang mengendalikan, yang memerintah kemandirian desa. Dan itu
tidak akan membuahkan banyak hal. Itu hanya ya cita-citanya yang SDGs desa itu juga tidak akan kesampaian. Tapi pada sisi lain yang namanya kekuatan itu, batu kekuatan desa yang seperti Republik Desa itu tentu ini akan sakit ya. Tidak mati sih, tapi juga tidak sehat dan kuat. Jadi posisinya ya posisi sakit ya, karena kekuasaan neolib itu kan sebenarnya sejatinya itu tidak pengen ada organ-organ masyarakat atau kekuatan politik yang itu otonom dan demokratis secara kolektif. Jadi mereka itu mengendaki kebebasan ya individu-individu ya, dengan responsibilitas individu, bukan desa yang demokratis, bukan desa yang otonom, bukan desa mandiri dalam arti yang sebenarnya, tetapi desa mandiri yang sangat teknokratik gitu ya, dan itu akan menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi bahwa ya Indonesia, NKRI itu tidak akan bisa tumbuh menjadi sebuah negara bangsa yang punya kejayaan gitu ya, yang didukung dengan kedaulatan, dengan sokongan batu landasan desa, dengan kedaulatan rakyat dan sebagainya. Tetapi ini kemandirian yang palsu, yang semu, yang dikendalikan oleh seorang petugas menara ya, menara panoptik itu tadi. Terima kasih.